Rundai Kasih. Dan lokasinya tempatnya itu di sini. Tempat bermainnya itu di sini. Tapi kalau pengantennya itu daerah sana. Nah, terus dibunuhnya di Desa Cidewe, di Kampung Cidewe. Oh, memang ini tempat dulu mungkin indah banget ini, makanya tempat bermain tuh sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke sahabat, berjumpa kembali dengan kami Nur Yaman Channel. Kali ini kami akan menelusuri sebuah tempat sahabat. Dan tempat itu memang sangat angker banget. Nah, dulunya konon angker banget. Dan tempatnya itu aneh namanya sahabat. Jadi kalau dibilang itu saru, tapi gimana ya, saya terpaksa harus menyebutkan. Kalau nggak disebutkan ya gimana, kita nggak tahu lokasinya seperti apa. Tapi memang tempat ini melegenda banget sahabat. Namanya itu Pasir Eweranda. Saru kan? Tapi gimana ya, memang kondisinya seperti itu. Jadi para penduduk setempat menamai tempat itu seperti itu. Nah, dan konon tempat ini memang sangat angker dan banyak mistisnya. Bahkan sampai sekarang, di zaman sekarang ini masih ada pahanya yang lewat, karena memang posisi meninggalnya pada saat itu dimutilasi sahabat. Dimutilasi. Kalau sekarang dimutilasi, tapi dulu itu dipisah-pisah. Karena kenapa? Karena saking banyak para pemuda yang mencintai atau menyenangi perempuan tersebut. Gitu. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang kebetulan orang asli dari tempat sini. Nanti kita ngobrol-ngobrol dengan beliau. Mudah-mudahan lebih ada informasi yang lebih lanjut tentang perempuan tersebut. Dan perempuan tersebut namanya itu Nyi Rundai Kasih sahabat. Nyi Rundai Kasih. Dan meluas-meluas mungkin jadi Nyi Randa Kasih. Akhirnya tempatnya dinamakan Pasir Eweranda. Seperti itu. Maaf tapi ya sahabat ya, bukan hal yang saru. Kalau bahasa Sunda memang saru, tapi mohon maaf banget karena kami gimana ya, kami menelusuri tempat ini, kalau nggak disebutkan ya lucu juga gitu ya. Oke sahabat, mudah-mudahan bermanfaat video ini, dan tentunya semua sahabat penasaran dengan penayangan kami kali ini. Oleh karena itu tonton terus videonya, namun jangan lupa like dan subscribe channelnya supaya kami bisa lebih bagus menayangkan video yang bermanfaat untuk semuanya. Dan kepada semua sahabat yang telah bisa mampir ke channel kami, mudah-mudahan diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan, kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selamat menyaksikan videonya sahabat. Selamat menikmati. Kita menuju Pasir Eweranda sahabat. Nanti kita akan ngobrol dengan penduduk setempat yang merupakan narasumber. Beliau akan menceritakan sejarah, kisah, legenda dari Pasir Eweranda. Kenapa kok bisa jadi namanya Pasir Eweranda? Padahal kalau bilang seperti itu hal yang saru kalau bahasa Sunda sahabat. Ini jalannya seperti ini. Dan pasir tersebut konon gitu, informasinya memang ada misterinya yang membuat penduduk setempat menamai pasir tersebut dengan nama seperti itu. Tempat itu konon sangat angker banget dulunya.
Tapi sekarang karena memang sudah pada agak sedikit kurang percaya mungkin sama hal kayak gituan, jadi nggak begitu dihiraukan. Padahal tempat itu dulunya itu katanya angker banget ya Pak ya? Angker banget katanya sahabat. Udah bersahabat gitu. Ya mungkin penduduk situnya sudah bersahabat dengan manusia gitu. Jadi nggak angker gitu. Nah, itu panggujangan munding itu di desa Kak. Cara saat saya di desa yo. Panggujangan munding. Munding saya 50 negro baru yang di desa. Iya. Insyaallah. Sa kuring mimiti mana teh geus eueuh munding ya, munding teh kan geus leungit dah. Di desa kuring teh milu mataya, orang Cisoka melakuma minta izin ka Nyi Rundai Kasih, uing teh mau minyak seungit, mau seupaheun da kabeukeuna teh nyeupah wae. Itu alhamdulillah eta menang pare itu je yo. Iya. Hari zaman harita mustakil. Da baheula mah saha wae nu daek keur zaman harita mah tanah gege itu. Di tenda we jangan dibuit itu. Orang Cisoka teh sakurna molah ieu. Iya. Yang menggarapnya itu jadi orang gila. Saking angkernya. Saking angkernya. Jadi yang kalau pada waktu itu mungkin baru-barusan dibunuh mungkin ya. Baru-barusan dibunuh, meninggal Nyi Rundai Kasihnya. Jadi kalau tanahnya itu digarap oleh petani atau penduduk, jadi penduduknya jadi orang gila. Wah, sampai segitunya sahabat. Itu saking angkernya posisi tempat itu gitu ya. Waktu dulu saya masih mengembala kerbau gitu. Oh, berarti waktu menggala kerbau masih berarti dari udah namanya Sukarasa ya? Belum. Masih Cibengang. Oh, berarti masih kecil. Abah wajibnya masih kecil mungkin. Umur 10 tahunan lah. Ya, 10 tahun. Berarti umur 10 tahun sekarang 70 tahun 50-an, 60-an. Oh, tahun 60. Tahun 60 itu tahun 60-an katanya konon kalau misalnya ada orang yang menggarap lokasi pasir Eweranda itu jadi orang gila sahabat, Masya Allah. Sampai segitunya. Kurang ngangon munding. Baheula teh di dieu teh yo. Baraka waktu panen huma teh. Nyen tatarompetan teh ku jerami gitu tah. Dibuntal ku daun kelapa siga panjang gitu tah, seperti tahun baru teh gitu ayeuna depan trom. Nyebar kemana mana suara teh di dieu teh. Nyebar suara tarompet teh. Aya wates tanah urang teh ya. Iya. Batas desanya ini. Ya jalan waktu anak kelas juga ke sini nih. Ketemu batu bodas. Iya. Tuh, warung guduk itu tuh. Oh, itu. Berarti itu yang namanya pasir Eweranda. Bila segala pengantin yang kita tempuh meureun. Untuk halangan kita penghalangan. Capek juga ini Pak. Pemandangannya. Wah, mantap. Mantap ini, ajib banget pemandangannya. Sahabat tuh. Wih, ini saya di atas bukit ini. Bukitnya namanya Pasir Eweranda gitu. Insya Allah ya. Nah, di lapangan anak tuh dia kah? Oh, ini lapangan anak. Iya, di Joko itu. Di lapangan apa namanya teh? Lapangan Pasir Eweranda. Oh, lapangan Pasir Eweranda katanya sahabat. Wah, karena mungkin jarang orang kadieu. Ini dulunya lapangan katanya nih. Tegal pengantin nanti di biak pasir iya tadi di handap. Berarti yang itu tegal pengantinnya. Perkenalkan dulu berarti Bapak ini Pak. Siapa namanya Pak? Namanya siapa? Saya Kuring.
Ya, namanya siapa, Bapak? Bapak Hatoyib. Bapak Hatoyib. Kebetulan beliau juga seorang RT di Desa Sukarasa ya Pak ya. Terus mungkin kan Bapak ini seorang yang mungkin gimana ya? Kalau di sini itu umurnya sudah rada 73 tahun. Jadi sedikitnya tahu silsilah kondisi pasir Eweranda, jadi sejarahnya seperti apa, terus juga misterinya kayak gimana gitu loh. Jadi oke, nyariosna ku bahasa Indonesia nya Pak. Terus ku bahasa Indonesia. Jadi seperti apa kisahnya coba, ini pasir Eweranda itu kok bisa disebut pasir Eweranda, padahal kalau kita bilang Eweranda itu kan saru, kalau bahasa Sunda mah saru gitu, kalau bilang Eweranda itu kan saru. Berarti kita itu kalau bahasa Islamnya itu senggama sama janda gitu ya. Nah, itu kok bisa seperti itu, gimana Pak? Kisahnya itu gimana? Sejarahnya itu gimana? Dulu di Desa Cibengang itu ada perempuan cantik yang endah sekali gitulah. Itu cantik banget berarti cantik banget. Dan itu rambutnya panjang sampai dijemur, sampai disampaikan gantar. Oh, gantar. Jadi kalau misalnya dijemur itu ditempatkan di gantar. Oh, gantar namanya gitu ya. Dulu itu. Karena saking panjangnya berarti ya. Panjangnya. Rambutnya saking panjangnya dijemur sampai digantar gitu. Iya. Nah, kebetulan itu waktu dulu ada yang menikah, tahu siapa yang menikahinya gitu. Menikahinya itu tempat pengantinannya itu di Tegal Penganten. Oh, yang mana itu Pak? Nah, hadapan iya di situ. Oh, itu yang luas itu mungkin. Nyata di sisi Gobang ke Cicoka lah. Iya. Berarti sekitar di sana gitu sahabat, itu tempat pengantenan, berarti tempat apa namanya? Pengantenan gimana ya? Nah, jadi tempat apa ya? Pernikahan, tempat pernikahannya di sekitar situ katanya. Nah, itu karena menikah enggak lama, saking cantik-cantiknya pada merebutkan. Iya. Pada merebutkannya jadi Eweranda gitu maksudnya mah. Eweranda itu bukan bahasa sombong atau bahasa saru, tapi disebut kalau janda disebutnya Eweranda gitu. Nah, di sini tempat bermainnya pasir Eweranda. Tempat bermain gimana maksudnya Pak? Ya, arulin gitu, tempat arulina di pasir Eweranda. Sama para pemuda waktu itu. Sama para pemuda. Ya, ketawa-ketawa itu di legok sini, legok Surian. Oh, itu jadi di sini tuh katanya ketawa-ketawa. Jadi namanya itu legok Surian. Kalau bahasa Sunda itu seserian. Tempat urut seserian. Nah, bekas seserian, bekas ketawa-ketawa. Jadi namanya sekarang itu lebak Surian gitu. Oh gitu. Terus gimana Pak? Nah, Nyideweh itu Nyideweh, ini siapa lagi nih Nyideweh itu? Iya Nyideweh. Oh, namanya itu siapa nama aslinya itu? Rundai Kasih. Oh, namanya Rundai Kasih. Terus ke sono ke Pasir Cideweh. Ya. Mainnya Pasir Cideweh. Pasir Cideweh. Berarti disebut Nyideweh. Nyideweh, Pasir berarti Cideweh. Nama aslinya itu Nyi Rundai Kasih. Terus gimana terus? Main ke daerah Cideweh ke sono. Ya. Pasir. Ya, kemana? Daerah sono itu pada membunuh, pada merebutkan. Pada membunuh gimana? Dimutilasi. Oh, kalau sekarang itu dimutilasi. Matinya dimutilasi. Kalau sekarang itu sama para pemuda atau sama pada pemuda. Ini mau. Ya, karena saking banyak diperebutkan, akhirnya pemuda itu malah mendingan mati sekalian mungkin gitu ya. Masya Allah, kisahnya seperti malahan itu. paha nage sampai sekarang masih melewat, masih ada. Melewat gimana Pak? Iya, kalau itu dekat pahanya itu ping-ping ya, ke bahasa Sundanya itu ping-ping. Ping-pingnya saking putih-putihnya gitu. Saking moleknya gitu. Moleknya gitu. Kalau ada yang lewat waktu dulu sok kadang-kadang melewat jalan. Di pahanya itu sampai sekarang masih ada. Jadi apa namanya itu ngajujurikan bahasa Indonesia apa tapi enggak membahayakan gitu. Hanya kalau ada yang melewat, golosor lewat. Ya mungkin kalau bahasa Islamnya itu korinnya mungkin, tapi berbentuk paha mungkin gitu ya. Terus gimana Pak terusnya? Terus kata waktu masih hidup itu. Berarti itu banyak penduduk setempat yang banyak menyaksikan ya Pak ya?
Ya banyak Ya, menyaksikan terus. paha gitu katanya, paha jalan, pahanya aja yang jalan berarti ya. Bahannya aja yang jalan gitu, Mm-mm. seperti pinggang sampai ke ramo gitu dah. Dari pinggang Dari- sampai jari kaki. Jari kaki, Oh, iya, pahana Masya Allah. masih suka lewat Seperti itu sekarang ya? juga. Sampai seperti itu ya kisahnya. Dan waktu masih hidup nyupata pada orang Cibengang, Nyupatah itu gimana maksudnya? ulah Maksudnya nyupatah itu gimana? Nyupatah itu nyupata itu ngewangsit. nyepatani. 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 Heeh. Orang Cibengang jangan sampai ada yang cantik-cantik, Ya. jangan ada yang rambut panjang. Mm-mm. Saya juga pada merebutkan Iya, sengsara gitu. Berarti nggak ada, berarti orang Cibengang nggak ada yang cantik kan tuh? Enggak ada yang cantik, enggak ada yang rambut panjang. Tapi sekarang mah ada yang cantik berarti. Ya waktu sekarang mah ya. Karena namanya sekarang juga bukan Cibengang ya Pak ya. Sekarang mah Sukarasa. Oh gitu. Waktu Cibengang itu Oh orang pada berarti jelek-jelek. ini nggak kejadiannya, berarti ini waktu zaman desanya belum ganti. belum Desanya masih namanya Cibengang. Sekarang mah tak diganti namanya Sukarasa. banyak Wah, yang cantik. gitu ya ya. Sekarang banyak yang cantik ya Pak. Karena udah lebih 7 keturunan. Oh udah tuh lebih. Heeh. Berarti udah lama banget itu. Iya lama, udah lebih 7 keturunan. Sekarang banyak yang cantik. Oh gitu. Di Supata sampai Berarti 7 yang keturunan, nyepataninnya itu di supatahnya itu. sampai 7 keturunan. Oh di supatah itu gimana ya? Diwangsit. Ya di Bangsi itu bahasa Sunda. Jadi di gimana ya? Di Supata jadi ulah sampai aya nu geulis di desa Sukarasa. Dikutuk. Dikutuk. Dikutuk Nah, dikutuk dikutuk di Sukarasa itu jangan sampai ada yang cantik-cantik, jangan sampai ada yang rambut panjang. Ya. Karena saya juga ini capek sampai diperebutkan sama laki-laki. Ya. Gitu. Itu Oh jadi kisahnya itu nama aslinya itu Nyi Rundai Kasih. Dan lokasinya tempatnya itu di sini. tempat bermain. Tempat bermainnya itu di sini. Tapi kalau pengantennya itu daerah Itu sana. di bawah Pasir Eweranda, gitu. Di bawah Terus Pasir dibunuhnya di desa Cidue, di kampung Cidue. Kampung Cidue, Kampung Oh, Cidue. memang ini tempat dulu mungkin indah banget ini, makanya tempat bermain tuh sahabat. Nah, Makanya sampai sana tuh indah Di tuh. sini teh di lapangan sono. Oh, ini lapangan berarti dulu itu. Nah, itu pas tempat tegal pengantinnya kelihatan dari sini. Iya. Kelihatan dari sini. Heeh. Tegal pengantin itu main di sini main. Jadi mungkin gini ya Pak ya, tidak semata-mata penduduk setempat menamai suatu tempat memang itu walaupun jelek, tapi memang ada sejarah, ada historinya ya Pak ya, ada kisahnya. Gitu. Ada kisahnya. Ada kisahnya. Bukan apa itu? Bukan melecehkan. Bukan, tapi Pasir Eweranda itu di mana Randa waktu dulu disebutnya Eweranda. Gitu. Bukan diperkosa, bukan. Oh Bukan iya. diperkosa. Jadi Pasir Eweranda nelah kemana-mana ke daerah Talaga Cikijing. Ini Pasir Eweranda. Oh gitu ya, Masya Allah. Sampai segitunya kisahnya gitu, namanya Pasir Eweranda, Nyi Rundai Kasih. Oh gitu ya. Berarti sampai sekarang itu masih ada pahanya ya? Pahanya masih ada. Wah, padahal itu Kalau udah ada lama orang banget lewat itu. masih di depan itu suka melewati jalan. Oh, Masya Allah. Gitu. Itu pahanya itu kayak berbentuk paha aja tuh. Putih, geloyor. Gitu. Lah berarti kalau dimutilasi itu kan dipisah-pisah badannya itu. Berarti sekarang kuburannya nggak ada berarti? Nggak ada, itu dibawa kemana yang lain gitu. Masya Allah. Cidue dibunuhnya itu. Cidue ceritanya. Oh jadi gitu kisahnya sahabat. Jadi memang tidak semata-mata penduduk menamai suatu tempat, tapi memang ada sejarah dan historinya. Dan letaknya itu memang di sini banget nih, di sini banget tempatnya. Tempat namanya Pasir Eweranda tersebut, gitu ya. Oke. Tapi bukan Gimana? bahasa kasar gitu Pasir Eweranda. Jadi bukan bahasa kasar ya, bukan bahasa saru ya. Tapi memang nama tempat. Nama tempat Pasir Eweranda, tempat mainnya Eweranda. Iya, tempat mainnya Eweranda Bukan katanya sahabat. tempat pemberkosaan bukan. Iya, iya. Itu yang sebelah bawah itu pasti Legok Surian. Legok Surian. Tawa-tawanya. Iya. Main-main sama laki-laki. Surian. Berarti kalau misalnya nggak ada yang nggak dibunuh itu sampai sekarang cantik-cantik orang Cibengang ya. Tapi sekarang juga udah cantik-cantik emang orang Cibengang, Pak. Waktu dulu sudah lewat 7 keturunan lah. Oh iya. Sudah lewat 7 keturunan. Oke Pak, mungkin kisahnya seperti itu. Nanti kita ketemu lagi dalam kisah yang lain ya Pak ya. Nanti kita ketemu lagi dalam kisah yang lain. Ya. Jadi kalau kisahnya Pasir Eweranda itu misterinya seperti itu. Jadi sampai sekarang misterinya
ada ping-ping lewat, ada paha lewat ke di daerah Cideweh ya. Nanti suatu saat kita kapan-kapan ke Cideweh lah, lihat kondisinya seperti apa gitu ya. Nah, jadi mungkin itu saja kisahnya. Saya akhiri kisahnya ya Pak ya. Karena mungkin gak ada lagi kisahnya Pak. Kalau kisah pasir Eweranda atau Nyirundai Kasih cuman sampai gitu ya. Oke Pak, terima kasih waktunya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak.